Yorobun, annyeonghaseyo, selamat sore. Jumpa lagi dengan channel Hari Hanok, channel yang mengupas tuntas pelajaran bahasa Korea dengan metode yang sederhana, yang mudah dipahami, tetapi tidak meninggalkan kedetailan atau kerincian dari materi tersebut. Sore hari ini kita akan meneruskan pembahasan atau bedah soal tentang soal-soal lanjutan yang kemarin yang dikeluarkan oleh HRD Korea ya. Maka dari itu Yorobun sekalian, saksikan pembahasan kita kali ini, jangan di skip ya, biar kalian nggak gagal paham atau tentunya biar kita benar-benar paham ya. Oke, langsung saja kita menuju pembahasan soal cekidot. Ya, kita mulai dengan soal nomor 86. Nomor 86, perhatikan. Nomor 1, apa ya? Upyoka sejang isemnida. Upyoka sejang isemnida. Upyoka itu sebagai subjek karena di situ ada imbuhan ka. Ya, tentunya kata bendanya adalah upyo. Upyo artinya perangko. Se itu 3 bilangan bak ya, untuk menghitung jumlah benda maka menggunakan bilangan bak. Satuannya apa? Satuannya adalah jang. Jadi lembar. Jadi jang artinya lembar. Jadi untuk perangko adalah satuannya lembar. Kalau isemnida adalah sebagai predikat, kata dasarnya adalah ita. Ita artinya ada. Berarti untuk menyusunnya kita disiplin menggunakan pola TSPOK. Karena yang ada hanya subjek, predikat, dan keterangan, maka upyoka perangkonya ada 3 lembar. Perangkonya ada 3 lembar. Nah, ini dia coret-coretan kita ya. Upyoka sebagai subjek, artinya upyo adalah perangko. Sejang sebagai keterangan, se adalah 3, jang lembar, it artinya ada, isemnida sebagai predikat. Nah, untuk mengartikan itu harus disiplin menggunakan pola TSPOK. Kalian itu dalam mengartikan harus coret-coret, karena nanti terbiasa ya. Jangan hanya di awang-awang atau di angan-angan, biasanya lupa. Kalau dicoret-coret nanti ketahuan di situ nggak ada topik, yang ada subjek, predikat, sama keterangan. Objek juga tidak ada ya. Jadi mengartikannya adalah SPK. Perangkonya ada 3 lembar. Oke, gitu ya. Selanjutnya untuk nomor 87, ini pola-polanya sama dengan nomor 86. Ya, subjeknya upyoka ya, perangko. Hanya yang bervariasi jumlahnya. Di situ ada tasot, yosot, ilgop, yodol. Ya, tentunya kita masih ingat pembahasan video sebelumnya dan hafal ya harusnya ya. Tasot adalah 5, yosot 6, ilgop 7, yodol 8. Untuk polanya sama, di situ adalah SKP. Upyoka sebagai subjek, tasotjang sebagai keterangan, isemnida sebagai predikat. Jadi untuk yang nomor 1, perangkonya ada 5 lembar.
Nah, kita dalam belajar, saya wanti-wanti, bukannya mengajari, tetapi harus dibaca dan diartikan. Membacanya itu tidak boleh di dalam hati, harus terucap ya. Kenapa? Sama aja. Beda dong. Nanti kalau biasa terucap, berarti kita terbiasa untuk berbicara bahasa Korea, nanti kita itu enak didengar ya, atau terbiasa. Ya kalau bisa ngomong biasanya bisa mendengarkan, itu lebih nanti untuk kedepannya lebih enak untuk listening ya. Kalau hanya membaca di dalam hati ya seolah-olah kita sudah bisa atau sudah pinter, tetapi setelah suruh membaca, nah nantinya tentunya setelah kalian tes tahap pertama, untuk tahap kedua nanti ada interview ya, interview atau dan juga jogi-jogi. Nah itu harus bersuara ya, harus enak didengar. Upyoka tasotjang isem nida. Nah maka dari itu harus rajin membaca berulang kali dengan cara mengucapkan syukur-syukur yang keras ya. Jadi seperti itu. Jangan malas-malas ya. Untuk nomor 2 itu perangkonya ada 6 lembar. Nomor 3 upyoka ilgobjang isemnida, perangkonya ada 7 lembar. Nomor 4 upyoka yodol jang isemnida, perangkonya ada 8 lembar. Ingat ya pembahasan kemarin, cara membaca itu pemenggalan atau intonasinya itu harus tepat. Jangan upyoka yodol jang isemnida atau upyokayo dol jangit, itu ya. Pemenggalannya adalah upyoka subjek, yodol jang keterangan, isemnida. Boleh dalam membaca itu dipenggal per pola ya. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya nomor 88. Nomor 88 untuk tipe-tipenya masih sama ya. Kita masih belajar tentang bagaimana kita mengungkapkan jumlah barang dalam bahasa Korea ya. Di situ nomor 1 televisioni tasot te isemnida. Television. Nah, perbendaharaan katanya adalah television, televisi. Televisioni adalah sebagai subjek. Di situ ada i ya. Dulu jauh video yang sebelumnya untuk imbuhan subjek atau penanda subjek atau partikel subjek apapun sebutannya, yaitu i atau k, yang mana kata benda ya, kata benda plus i atau k. Nah, diulang lagi, television. Television itu mempunyai bacim, television, atau huruf terakhirnya konsonan, maka ditambah i, televisioni sebagai subjek. Tasot itu 5, sudah hafal tentunya. T itu kemarin sudah dibahas adalah unit atau unit, isemnida ada. Jadi televisioni tasot T isemnida artinya adalah TV-nya ada 5 unit. Oke? Iya. Yang nomor 2, nomor 88.2 televisioni yosote isemnida. Televisinya ada 6 unit. Nomor 3 televisioni ilgopte isemnida. Televisinya ada 7 unit. Sedangkan nomor 4 televisioni yodolte isemnida, berarti televisinya ada 8 unit. Ya, masih di sekitaran pola-pola seperti ini ya, simpel. Tentunya dengan banyak latihan nanti kita hafal sendiri ya. Oke, kita lanjut nomor 89. Nomor 89 ini agak berbeda ya dengan pola 8 ya tadi ya. Di sini nomor 1 gambar apa ya, teman-teman ya? Gambar gedung ini, gambar gedung nomor 1, 2, 3, 4 berarti lantai 1, lantai 2, lantai 4 ya. Ada gedung 4 lantai. Oke, nomor 1, Iceng cari
konmul im nida. Icang cari konmul im nida. Di sini predikatnya adalah imbuhannya adalah im nida. Kalian masih ingat bahwa im nida itu imbuhan predikat khusus untuk kata untuk kata benda. Sorry Pak Antri. Im nida adalah imbuhan partikel penanda predikat khusus untuk kata benda. Nah, untuk kasus nomor 89, icang cari konmul im kimnida. Kata bendanya apa? Iya, kata bendanya icang cari konmul. Kok panjang, Bang? Iya, jadi kata benda dasarnya adalah konmul. Konmul adalah gedung. Nah, gedung yang bagaimana? Gedung yang icang cari. Icang cari apa? I adalah 2, ceng adalah lantai. Icang cari berarti 2 lantai. Jadi icang cari konmul imnida artinya adalah gedung 2 lantai. Ya, ini adalah penjelasan nomor 89.1 ya. Icang cari konmul imnida. Jadi ini hanya predikat saja. Bang, Mas, emangnya boleh dalam satu kalimat itu predikat saja? Boleh-boleh saja. Justru yang wajib ada dalam sebuah kalimat adalah predikat. Kalian catat ya, yang wajib ada dalam sebuah kalimat adalah predikat. Predikat. Nah, partikel penanda atau imbuhan predikatnya adalah imnida. Kalau partikelnya imnida dipastikan menempel pada kata benda. Nah, kata bendanya saya kasih tulisan pakai pena warna merah. Icang cari konmul berarti gedung 2 lantai. Nah, dalam mengartikan itu tetap disiplin menggunakan TSPOK. Di sini yang ada hanya predikat, ya sudah kita artikan predikatnya saja. Artinya adalah gedung 2 lantai. Ya, adalah gedung 2 lantai. Kata bendanya panjang ya, Bang ya. Iya, kata benda intinya adalah konmul gedung, tetapi diperjelas gedung yang seperti apa, gedung yang bagaimana, atau gedung yang warnanya apa dan macam-macam. Di sini kebetulan gedung 2 lantai. Ini ada catatan sedikit ya, dan ini sangat penting. Perhatikan, kalau iceng, I2 ceng lantai, berarti lantai 2. Tetapi kalau iceng cari itu 2 lantai. Bukannya sama, enggak, beda. Kalau lantai 2 itu lantai nomor 2 dari bawah, contohnya lantai 2, berarti kemungkinan gedung itu lantainya itu lebih dari 2. Tetapi kalau iceng cari 2 lantai, gedung 2 lantai, jelas-jelas pasti hanya 2 lantai. Ya, contohnya gini, dalam bahasa Indonesia pengertian ya. Pak atau Mas, kantor kamu di lantai berapa? Kantor aku di lantai 2, Dek atau Nak. Memang
gedungnya berapa lantai Mas atau Pak? Oh, gedungnya tinggi 20 lantai. Nah kan, Iceng berarti lantai 2. Tetapi kalau Iceng cari ya hanya 2 lantai, nggak ada lantai 3, adanya lantai 1 dan lantai 2. Ini kita harus paham betul ya. Ya, kita lanjut ke nomor 90. Kopika tasot can isem nida. Kopika tasot can isem nida. Ini pola-polanya masih sama dengan nomor 88 ya. Di sini ada subjek, keterangan, dan predikat. Subjeknya adalah kopika. Kopi kita sudah tahu pastinya. Ternyata bahasa Koreanya kopi, kopi juga ya. Iya, memang aslinya bahasa dunia untuk kopi adalah kopi ya. Tasot 5, can adalah satuan yang berarti cangkir. Kenapa dibaca can? Bukan jan? Ya kalau jan terlalu medok. Orang Korea itu ngomongnya tasot can ya. Bahkan disambung tasot can. Bukan dasot jan. Ya, jadi kopika tasot can isem nida. Kopinya ada 5 cangkir. Kopinya ada 5 cangkir. Nomor 2, kopika yosot can isem nida. Kopinya ada 6 cangkir. Selanjutnya nomor 3, oh ini tulisannya 2 ya, HRD salah ketik ya. Kopika ilgok can isem nida. Kopinya ada 7 cangkir. Nomor 4 adalah kopika yodol can isem nida. Kopinya ada 8 cangkir. Ya, masih tentang apa namanya, menghitung-hitung barang ya, tapi kita tetap pelajari biar terbiasa ya, biar nggak hanya cuman paham tetapi sudah paham, diulang-ulang terus nanti akhirnya hafal ya. Oke, jadi itu ya. Baik sekalian, adik-adikku, teman-temanku yang berbahagia, itulah tadi pembahasan soal-soal HRD nomor 86 sampai 90. Ya, semoga pembahasan kali ini kita semakin paham, kita semakin tertarik akan pelajaran bahasa Korea ya. Untuk keberlangsungan channel ini jangan lupa like, subscribe kalian, dan komen ya, jangan lupa ya. Cukup sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa saksikan video-video selanjutnya besok hari ya. Yorobuun annyeonghaseyo.